Halo, selamat malam, Sobat HR Plus 62. Kembali lagi kita bertemu malam hari ini untuk berbicara mengenai banyak hal, banyak tema. Dan malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema yang tidak jauh dari kehidupan kita, ya. Dari bangun pagi sampai dengan malam, satu hal yang tidak pernah kita lupakan dan lewatkan adalah berkata-kata. Nah, malam ini kita akan berbicara mengenai kata-kata. Ya, judulnya adalah dahsyatnya kata-kata. Bukan sesuatu yang klise, tetapi kita mau mencoba melihat apakah benar di dalam kata-kata itu ada kekuatan yang dahsyat sehingga memang kata-kata bisa memberi pengaruh atau memberikan daya bagi kehidupan. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita. Tamu kita adalah seorang yang sangat berpengalaman di bidang komunikasi, terutama public relation. Beliau adalah orang yang bergerak di bidang komunikasi di SKK Migas. Kita akan menunggu menunggu kehadiran dari Bapak Rian, ya. Kalau ya karena masih muda kita sebut aja Mas Rian gitu ya. Nanti kita akan ngobrol banyak, ya. Apa sih latar belakangnya kita malam hari ini ngobrol mengenai dahsyatnya kata-kata? Sebenarnya berawal dari sebuah pengalaman menulis, ya. Beberapa waktu yang lalu saya menulis mengenai fenomena sobat ambyar. Saya mencoba menulis fenomena bangkitnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Maestro Didi Kempot, ya. Tulisan saya itu memang hanya berangkat dari sebuah lagu, ya, yang judulnya Pamer Bojo. Tetapi ketika saya menulis, saya mencoba melengkapi tulisan saya dengan mencoba menonton atau menyaksikan apa yang terjadi ketika lagu itu dinyanyikan. Maka saya mencoba mencoba auranya apa sih. Maka saya mulai mengumpulkan beberapa video-video. Oh ya, ini, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Riana. Ini kalau masih muda saya panggil Mas Rian aja ya. Boleh. Ya, teman-teman yang sudah join, ya, Mas, nanti live kita ini akan nge-link ke YouTube. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang akan menyaksikan lewat YouTube, ya. Jadi mohon izin dulu nih, nanti akan di-linkkan ke YouTube ini. Oke, siap Komandan. Oke, siap. Oke, baik teman-teman semuanya. Nanti sebelum saya teruskan tadi pengantar saya, tapi saya mau perkenalkan dulu. Ini adalah Pak Rian BW, ya. Beliau adalah salah satu orang penting di SKK Migas.
ya, terkait dengan komunikasi ya, apa namanya, kalau disebut sebagai communication senior manager ya. Ya, ya. Gampangnya mungkin lebih ke public relation ya. Betul. Atau oke. Ada internal relation, ada public relation gitu. Ya, oke. Nah, beliau ini selain apa namanya aktif di dunia profesional di SK Migas, beliau juga seorang dosen ya. Seorang akademisi yang sekarang ini sedang menyelesaikan apa namanya disertasi komunikasinya ya. Kita berdoa semoga cepat selesai ya, Mas ya. Gitu. Amin. Nah, ya, selain itu juga beliau ini adalah orang seniman juga ya. Ya kita kalau lihat nanti di YouTube-nya, di channel YouTube itu ada banyak sekali video klip beliau menyanyikan lagu-lagu dengan gayanya yang khas ya. Oke. Ya kurang lebih itu apa namanya Mas Rian perkenalannya. Tapi ada nggak yang mau ditambahkan untuk teman-teman yang ada di sini? Silakan Mas. Sudah lengkap lah. Nanti sambil diskusi aja kita itu. Oke, baik. Mas Rian, tadi saya sebelum kita join itu saya bercerita dulu mengenai apa sih latar belakangnya kenapa kita hari ini akan ngomong mengenai dahsyatnya kata-kata. Ya. Ya. Jadi sebenarnya tema ini saya rumuskan ketika saya membuat satu tulisan mengenai fenomena sobat ambyar. Ya. Ya, jadi saya mencoba menulis mengenai fenomena sobat ambyar itu dari salah satu lagunya Didi Kempot itu judulnya Pamer Bojo. Ya. Nah, ketika saya mencoba mendalami lagu Pamer Bojo itu, saya melengkapinya dengan mencoba menyaksikan ketika lagu itu dinyanyikan secara live. Ya. Jadi saya kumpulkan video-video dan juga saya melakukan beberapa wawancara dengan sobat ambyar militan, ya kan? Ya. Ketika saya menyaksikan itu, yang saya lihat adalah bahwa ketika lagu itu disampaikan, dinyanyikan, itu para penonton itu memiliki ekspresi yang seolah-olah benar-benar dia sendiri sebenarnya tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Saya menyebutnya sebagai mereka mengalami situasi ekstase ya. Ya. Di mana benar-benar dia bisa melambung keluar dari dirinya. Makanya ketika kita menyaksikan video itu ekspresinya macam-macam, ada yang nangis, ada yang marah padahal ya, ada yang marah dan sebagainya. Lalu saya punya pertanyaan dalam diri saya, loh, ini sebenarnya yang membuat dahsyat itu apa? Apakah melodinya ataukah kata-kata yang ada di dalamnya gitu ya. Sehingga kata-kata itu bisa menggerakkan orang sampai orang itu benar-benar sangat tergerakkan. Nah, saya mencoba mengambil tema itu untuk kita coba discuss malam ini bagaimana dahsyatnya sebuah kata-kata. Terutama nanti kalau kita mau mencoba melihat power dari kata-kata itu ketika kita letakkan dalam konteks relasi di dalam dunia profesional. Ya. Nah, itu latar belakangnya, Mas. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen mendengar dulu dari Mas Rian. Kira-kira apa sih yang dipikirkan pertama kali ketika membaca judul itu, dahsyatnya kata-kata? Itu kira-kira apa yang terbesit di dalam benaknya Mas Rian itu? Silakan, Mas. Yang terpikir yang pertama, yaitu sebuah kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Habermas mengatakan bahwa kita hidup dalam rumah bahasa. Segala sesuatu diekspresikan melalui bahasa. Perasaan, pikiran, emosi, dan sebagainya. Satuan bahasa paling kecil adalah kata. Kalau tidak ada kata, maka tidak ada bahasa. Tidak ada bentuk ujian untuk mengekspresikan bahwa maka kekuatan itu memang berasal dari kata. Jadi
Judul ini cukup menarik dan menurut saya bisa menggambarkan semuanya yang dimaksud oleh Mas Antoni ini, bahwa dasarnya kata-kata. Dan saya mengomentari tadi latar belakang berpikir ketika mendengarkan lagu gitu ya. Dalam konteks karya sastra, puisi itu dianggap sebuah karya yang paling tinggi. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata paling sedikit tetapi memiliki makna paling banyak. Sebuah lagu tak ubahnya adalah sebuah puisi yang kemudian disampaikan selain kekuatan kata-kata yang tersusun dengan bagus itu, disampaikan dengan nada tertentu. Nada itu merupakan ekspresi perasaan. Dalam saya juga bikin lagu, dalam proses kreatif itu kadang-kadang ada dua macam. Ketemu melodinya dulu, baru nyali liriknya. Tapi kemudian kadang-kadang liriknya, baru kemudian melodinya, notasinya bagaimana. Maka dalam proses kreatif itulah ketika saya menyusun sebuah lagu, katakanlah sebuah deretan kata puisi yang di situ mengandung pesan, kita harus mencari bagaimana kemudian menyampaikan pesan melalui lirik lagu itu dengan nada, dengan intonasi, jenis musik yang sesuai gitu. Jadi antara lirik dengan lagu, dengan notasi menjadi satu untuk mengaktualisasikan semua perasaan dan pikiran dan sebagainya. Nah, dalam proses kreatif membuat sebuah lagu, saya nggak tahu berapa lama misalnya Didi Kempot membuat lagu Pamer Bojo. Dari mana dia sedang ngapain, melihat apa, kita tidak pernah tahu ya, karena dia juga tidak pernah cerita. Tetapi inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Yang pertama. Yang kedua, kalau aspek pendengar, kenapa orang ketika mendengarkan bisa mengekspresikan ekspresinya macam-macam. Ada yang gembira, ya kebangetan gembiranya kan begitu. Sedihnya kebangetan tapi juga masih joget kan begitu ya. Karena kebetulan pesan yang disampaikan oleh Didi Kempot melalui lagu Pamer Bojo itu menyentuh dalam arti menyentuh persoalan yang mungkin bisa dihadapi oleh semua orang. Semua orang itu pasti pernah sakit hati. Semua orang pernah mungkin putus cinta. Semua orang pernah merasa terhina gitu. Tetapi kemudian ada satu cara yang ditawarkan oleh Didi Kempot, katakanlah, untuk mengekspresikan sakit hati dan kecewa itu melalui lagu. Maka ketika mendengarkan lagu, mungkin tidak cuma Didi Kempot aja. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu yang sesuai dengan pengalaman kita, mengatakan lagu ini good banget ya. Gitu. Maka kemudian seolah-olah itu bukan lagunya yang menciptakan lagu, tetapi lagu saya. Maka lagu Didi Kempot itu bukan lagi menjadi miliknya Didi Kempot, tetapi jadi milik bersama, milik publik. Gitu. Terkait dengan kekuatan kata-kata di situ, buat saya itu adalah keajaiban kata-kata. Ya. Persepsinya kata-kata itu berserakan, semua orang juga tahu. Semua kata-kata, kalau kita lihat Pamer Bojo atau lagu-lagu yang katakanlah menyentuh orang, semua orang kan tahu maknanya, tahu bahwa kata-kata itu ada. Persoalannya adalah kemampuan untuk menyusun kata demi kata sehingga mampu menciptakan sebuah makna yang menyentuh, menginspirasi orang dan sebagainya. Itu bahwa ada secara filosofis orang mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang yang berbicara. Tetapi saya berpikir berbicara itu mengekspresikan, mengindikasikan sebuah pesan yang tidak hanya sekedar kemampuan menyampaikan pesan saja atau mengucapkan kata tertentu. Karena buat saya ciptanya sebuah kata itu juga misteri. Ya. Misterinya kata itu kan selalu asosiatif, menunjukkan sesuatu yang lain ketika kata itu diciptakan. Meskipun mungkin kata yang sama bagi masyarakat di budaya tertentu, asosiasi yang ditunjuk bisa berbeda. Ya. Tetapi cara berpikir, cara manusia kemudian membuat sebuah kata untuk mengasosiasikan sesuatu yang lain itu menurut saya sebuah karya peradaban. Jadi kemampuan orang menciptakan kata
menurut saya itu juga seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Maka mungkin kata-kata awal pertama hanya mengekspresikan benda-benda saja. Ketika orang sudah mulai berpikir, oh ada yang namanya ide, ada yang namanya gagasan, oh ada yang namanya perasaan sakit hati, ada yang namanya perasaan gembira. Kemudian itu disampaikan kepada orang lain, maka dia mencoba memilih kata yang pas itu tadi. Yang dulu mungkin pada awalnya kata-katanya sangat sederhana, tetapi begitu orang mulai berkembang, pengalamannya bertambah, peradabannya bertambah, kemampuan cita rasa bahasanya bertambah, maka dia menciptakan kata-kata yang semakin kaya. Nah, nyanyi misalnya pencipta lagu Didi Kempot, itu hanya persoalannya pengalaman yang hidup yang dia alami, kita mungkin juga pernah mengalami. Kita juga pernah nonton melalui sinetron dan sebagainya. Tetapi kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memilih kata-kata yang pas dan disusun menjadi sebuah kalimat bahasa yang menyentuh dengan pilihan kata yang bagus sehingga bisa menyampaikan pesan dengan mudah diterima tapi sekaligus penuh perasaan. Nah, itu makanya dalam konteks berbahasa menurut saya kalau kita memang dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mampu memanfaatkan dahsyatnya kata-kata itu tadi, kita perlu belajar banyak dari para penyair. Karena mereka lah yang kemudian memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, mampu menyusun, memilih sebuah kata yang paling sederhana, paling sedikit kata-kata yang dipakai, tapi memiliki makna yang paling baik. Jadi, kata-kata itu akan memiliki kekuatan kalau di tangan yang benar, kira-kira gitu. Oke, Mas Rian. Jadi gini, akhirnya kita sampai pada satu yang kita sepakatin bersama bahwa kata-kata bisa menjadi tools yang bagus. Betul. Artinya sebenarnya media kata ini kalau dioptimalkan bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar, ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kesepakatan kita bahwa kata-kata itu adalah sesuatu yang memang dahsyat. Bagaimana kalau kata-kata itu nanti ditempatkan di dalam konteks relasi di dalam dunia kerja, ya? Di dalam dunia kerja terjadi komunikasi baik antar teman satu level, tetapi juga terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan dan atasan. Nah, sekarang kalau misalnya kesadaran yang kita dapatkan dari fenomena dahsyatnya kata-kata di dalam dunia seni, itu kita tarik ke dalam dunia profesional, seharusnya seperti apa sih yang dimiliki oleh seorang pimpinan, tetapi juga bawahan, di dalam menggunakan kata-kata sehingga kata-kata itu punya sisi yang produktif bagi relasi dan komunikasi di antara mereka. Karena gini, satu, fenomena yang sering saya hadapin adalah bahwa banyak orang meninggalkan perusahaan bukan karena mereka tidak suka dengan apa yang dia lakukan, atau dia tidak menguasai apa yang menjadi pekerjaannya, tetapi kadang-kadang timbul karena kata-kata, katakanlah. Nah, bagaimana pengalaman Mas Rian selama menjalani bertahun-tahun bergelut di bidang komunikasi perusahaan itu, bagaimana mengoptimalkan power kata-kata ini untuk membentuk sebuah komunikasi yang produktif di dalam dunia profesional. Silakan Mas, bisa cerita. Ya, yang pertama begini. Tadi Haberbas mengatakan bahwa kita hidup dalam rumah bahasa karena semuanya diaktualisasikan dalam bahasa. Nah, bahasa sebenarnya dalam konteks komunikasi interpersonal itu tidak cuma kata,
tapi ada tone, suara, warna suara, kemudian body language, bahasa tubuh, kemudian kata-kata. Perrison dan kawan-kawan mengadakan sebuah penelitian, kemudian dia menyimpulkan bahwa ternyata kata-kata itu hanya memiliki kekuatan 7% saja untuk menyampaikan pesan. 7%? 7% saja. Warna suara 38%, body language, bahasa tubuh 55%. Tetapi menurut saya, hemat saya, meskipun 7%, yang 7% itu justru menentukan yang lainnya, yang 93% itu berhasil atau tidak. Oh, oke. Ya. Jadi, kalau memang cuma 7%, tantangannya adalah bagaimana yang 7% itu betul-betul clear, 100% yang 7% itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan pesan, sekaligus menguatkan yang 93% itu tadi. Oh, oke. Menarik ini. Karena yang tanpa 7% itu tadi, yang 93% menjadi tidak berarti juga. Karena kita pakai bahasa tubuh, pakai suara, tetapi tidak pakai kata-kata. Ya kita kembali ke zaman batu. Bahasa Tarzan. Mungkin orang paham, tetapi dalam tahap tertentu tidak bisa mengekspresikan semuanya, termasuk gagasan, pikiran, perasaan yang begitu rumit hanya dengan tubuh dan suara saja tanpa kata. Jadi, meskipun cuma 7%, ini hasil penelitian, tetapi 7% itu yang menentukan bahwa 90% itu kemudian memiliki manfaat atau eksis, gitu kira-kira. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana caranya adalah mengaktifkan yang 7% itu benar-benar terdeliver 7%, dan sekaligus menguatkan yang 93% itu. Ya. Ini sering kemudian orang agak lupa sebenarnya. Nah, yang pertama begini, ada sebuah kekuatan di dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, binatang, yang sekaligus itu sebenarnya menentukan kualitas bahasa kita. Yaitu apa? Namanya empati. Maka ketika kemudian kita ingin menyampaikan kesan melalui kata-kata, sebelum kita pilih diksinya, sebelum kita mengungkapkan sebuah ujaran menggunakan kata, berilah roh kata-kata itu dengan empati itu tadi. Sebuah empati tanpa kata-kata pun orang bisa menangkap, apalagi empati itu menjadi ruhnya kata-kata yang kita sampaikan. Maka itu menjadi kekuatan yang tadi. Ya. Nah, kita sering lupa dalam kehidupan konteks relasi hubungan interpersonal, termasuk di tempat kerja, itu meninggalkan empati itu sebagai dasar kita untuk menyusun kata-kata. Jadi seringkali kita menyusun kata-kata yang tidak ada empatinya. Kalau sudah tidak ada empatinya, mungkin sudah menyakiti orang sebelum diucapkan. Mungkin akan menimbulkan masalah sebelum diucapkan gitu. Kalau ada jargon orang mengatakan ya kita harus baik sebelum sejak dalam pikiran gitu, katakanlah gitu. Bagaimana menyusun kata-kata juga itu, kita harus punya empati sejak masih dalam pikiran sebelum kata-kata itu diucapkan. Itu sebenarnya menjadi dasar yang sangat penting. Nah, ada Habermas juga mengungkapkan tentang itu, Tutung, bagaimana kata-kata. Ya, kata-kata akan memiliki manfaat dan kekuatan. Satu, kalau disampaikan dengan clear. Karena kenapa sih harus ada kata clear? Karena ada yang namanya makna kiasan, makna yang lain dari sebuah kata. Ada metonimi. Jadi sebuah kata bisa juga implikasinya bisa kata-kata yang bisa interpretasinya macam-macam. Bisa merujuk pada sesuatu yang lain-lain. Karena satu kata bisa memiliki makna yang berbeda. Maka harus clear apa yang dirujuk, ekspresi apa yang dimaksud, benda apa yang dimaksud, apa yang dimaksud ya harus clear. Yang kedua harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kalau saya mengatakan kata A,
maksudnya itu, ya sudah, memang maksudnya itu. Jangan suatu saat dikonfirmasi Bapak mengatakan begitu kemarin, oh enggak, maksud saya bukan begitu. Artinya bisa kita mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Ya. Iya, iya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, diksi, persoalan pilihan kata. Pilihan kata itu menjadi sangat penting. Karena sebenarnya orang tanpa belajar itu dalam dirinya punya yang namanya rasa bahasa. Kalau dalam filsafat seni itu ada namanya kekuatan liris. Kalau lukisan itu orang bisa menangkap indah karena orang bisa menangkap kekuatan liris itu. Dalam konteks berbahasa, berkata-kata, sebenarnya manusia memiliki kekuatan rasa bahasa untuk menangkap bahasa itu mengenakan apa tidak. Jadi kalau bahasa satu kata katakanlah menyakitkan, saya yakin bagi semua orang itu juga pasti menyakitkan. Orang bisa menilai bahwa kata itu tidak bagus, kata-kata itu tidak bagus, kata-kata itu menyakitkan. Orang tanpa diajari sebenarnya, kenapa kemudian ketika ada lagu atau membaca puisi yang indah, orang semuanya kalau memang itu bagus, orang semuanya senang. Karena pada kata manusia juga senang yang indah-indah dan senang kata-kata yang indah yang mengandung empati di situ tadi. Gitu. Jadi, diksi pilihan kata itu menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks hubungan di kantor, apalagi untuk seorang leader, syarat sebagai seorang leader yang mungkin orang sering lupa itu apa? Inspiring others. Harus mampu menginspirasi orang. Nah, caranya bagaimana? Menyampaikan kata-kata yang ada ruh empatinya itu adalah menjadi dasar untuk inspiring others tadi. Saya pernah membaca sebuah kisah menarik sekali begini tentang Napoleon Bonaparte. Kenapa semua tentara itu katakanlah berani membela demi Napoleon, berani menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk membela Napoleon. Napoleon punya kebiasaan yang luar biasa ketika dia mencoba memberikan empati kepada orang lain, kepada anak buahnya, kepada tentaranya. Caranya bagaimana? Dalam setiap parade, Napoleon akan menyuruh orang kepercayaannya selalu menanyakan nama orang, istrinya namanya siapa, anaknya berapa, itu di baris tertentu. Misalnya parade sekarang, itu adalah pokoknya barisan paling depan, nomor 4 yang paling depan, tanyain itu namanya siapa. Namanya si A, anaknya namanya si. Maka pada saat memeriksa barisan akan disamperin orang itu, dia mengatakan, apa kabar istrimu, anakmu berapa sehat-sehat. Itu didengarkan oleh tentara yang di sebelah-sebelahnya. Kemudian orang merasa terinspirasi, Napoleon sangat perhatian kepada tentaranya. Sampai menanyakan anaknya, makalah kemudian orang itu hidup mati akan diserahkan kepada Napoleon. Hanya sekedar menunjukkan empati. Dalam kesempatan lain dia akan nunjuk, nah sekarang saya butuh orang yang dari kiri itu nomor 10 tapi barisan kedua, tanya namanya. Maka pada kesempatan itu dia akan mendekati orang itu, jadi seolah-olah diacak tetapi sebenarnya udah disetting. Dia hanya akan menanyakan apa kabarnya, apa kabar anakmu, apa kabar istrinya, titip salam buat istrimu di rumah. Napoleon kemudian menunjukkan betapa pentingnya sebuah empati yang kemudian disampaikan dalam bahasa kata. Bisa saja kemudian sebagai pemimpin, mungkin Pak Napoleon tidak perlu berkata-kata, menggunakan body language, mungkin senyum saja sudah cukup. Tetapi senyum itu akan memiliki kekuatan penuh ketika kata itu dipakai untuk menunjukkan empati itu tadi. Bahasa susunan katanya, kalimat yang dipakai bisa apa saja. Tetapi dasarnya ini menunjukkan sebuah empati. Maka kata apapun yang akan dipilih Napoleon, katakanlah pasti kata-kata yang menyejukkan orang, yang tidak mengancam. Gitu. Nah, dalam hemat saya, hubungan pekerjaan di kantor itu seringkali orang kemudian tidak membawa empati itu tadi, karena barangkali di kantor itu kan mungkin dalam konteks yang lebih mudah dipahami orang ada di kantor gitu, ada yang namanya persaingan.
Maka orang kemudian ketika berkomunikasi, disitulah harusnya roh empati menjadi dasar untuk menyusun kata-kata. Empati itu diganti dengan persaingan, dengan yang macam-macam itu. Kemudian ketulusan itu tidak muncul. Gitu. Jadi menurut saya dalam konteks hubungan interpersonal menggunakan bahasa, yang paling penting adalah satu tadi, jujur, bertanggung jawab, pilih kata-kata yang baik, penuh empati. Nah, yang terakhir, gunakanlah kata-kata yang positif. Oke, Mas Rian. Mas Rian. Ya. Gini, kalau misalnya ketika empati di dalam berkomunikasi, empati dalam menggunakan kata-kata itu terdegradasi oleh satu faktor lain. Faktornya adalah faktor mungkin otoritas, mungkin senioritas, karena ada beberapa gejala-gejala di kantor, dunia profesional, dunia kerja, itu ada semacam ada semacam pandangan umum atau asumsi yang berkembang bahwa seorang atasan bebas pilih kata apapun ketika dia berbicara dengan bawahan, apalagi dalam kondisi ketika dia mungkin ada sesuatu baru meluapkan, mungkin ada sedikit kemarahan atau apa, itu kadang-kadang ya udahlah, orang atasan mau pakai kata-kata apa aja, ya silahkan gitu ya. Nah, terlepas dari sisi ekonomis bahwa kita butuh pekerjaan atau apa, tapi kalau kita berbicara sebagai manusia di mana kita berpartner dalam komunikasi, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai bawahan ini ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang tidak selektif memilih kata-kata, yang di dalamnya tidak ada unsur empati, tetapi di dalamnya justru mengandalkan bahwa saya punya otoritas, saya senior, ya. Artinya gini, kita kalau bertahan, itu kan pasti kita akan memiliki sesuatu beban yang lama-lama bisa menjadi penyakit psikologis gitu kan ya. Nah sekarang ini teman-teman kita kan nanti ada banyak juga yang memang praktis bekerja di tempat-tempat profesional di perusahaan, dan mereka juga mengalami betapa ada banyak sekali model-model pimpinan, tidak semuanya, yang empati di dalam berkomunikasi, empati dalam kata-kata itu justru hilang ketika terkalahkan oleh yang namanya otoritas, kemudian senioritas dan sebagainya. Nah, ketika kita sebagai bawahan berkomunikasi dan kemudian lawan komunikasi kita itu memiliki kecenderungan seperti itu, apa sih yang sebaiknya kita lakukan, Mas? Mungkin ada sharing dari pengalaman atau apa, silakan, Mas. Begini, kalau tadi kemudian empati yang terdistorsi oleh macam-macam itu tadi, yang kemudian sampai mempengaruhi bagaimana mengaktualisasikan bahasa, kan begitu. Sebenarnya yang dicari orang-orang itu kan satu aja. Recognition, pengakuan. Pengakuan bahwa saya atasannya, pengakuan bahwa saya yang punya otoritas, kan begitu saja. Artinya semakin di bawah kemudian pengakuan itu sulit didapat, maka dia juga akan meningkatkan level disortinya itu, kan begitu. Jadi kalau kemudian katakanlah kata-kata yang tanpa empati itu nggak mempan, ya mungkin akan pakai kata-kata yang setajam pisau, kan begitu, hanya untuk mencari pengakuan saja, gitu. Nah, kalau saya kemudian ketika bawahan itu ya kita mencoba memahami, yang dia cari pengakuan, kita kasih pengakuan. Oh, I see, ya.
Gitu. Jadi tidak berkonfrontasi dalam kata-kata, tetapi kita mencoba menangkap pesan. Ya kalau mau gampang kan, atasan itu boleh berhak memakai kata apa saja. Kan dalam konteks komunikasi, kalau begitu bawahan juga boleh menginterpretasi semua pesan apa saja yang disampaikan, kan begitu. Ya. Nah persoalannya apakah hasil interpretasi pesan yang melalui kata-kata yang banyak distorsinya itu, apakah mengundang kebaikan buat dirinya yang menyampaikan kata-kata itu, kan belum tentu juga. Kan gitu. Disitulah sebenarnya pangkal kemudian hubungan menjadi tidak baik. Ya, tetapi ya atasan ya bawahan mesti harus sama-sama memahami bahwa kata-kata itu kan alat saja. Alat, instrumen, medium untuk menyampaikan pesan dan gagasan sehingga orang paham apa yang dimaksud. Kalau kemudian kantor kita itu menginginkan hubungan yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang baik, ya gunakanlah medium yang baik-baik, kan gitu aja. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau atasan kemudian ingin mendapatkan pengakuan dengan penggunaan kata-kata yang ingin menunjukkan otoritasnya yang tidak punya empati itu tadi, yang rugi bukan bawahan. Kalau katakanlah bawahan kan, saya sengsara nih setiap hari dimaki-maki, jangan yang memaki-maki itu lebih sengsara dari kita. Ini menarik itu. Iya, kenapa? Loh, bahasa aja dia tidak bisa memakai sebagaimana mestinya kok. Bagaimana kemudian empati hidupnya itu ditaruh sebagai roh kata-katanya, dia nggak paham. Jangan dia lebih sengsara. Maki-maki ke kita ya kita sakit hati sebentar. Jangan-jangan yang setiap hari maki-maki kita itu nggak bisa tidur nyenyak, bisa jadi. Itulah yang kemudian menggerogoti kualitas kemanusiaannya, kan hanya persoalan itu saja. Gitu. Jadi hemat saya kalau ada kita punya atasan yang senangannya memakai, nggak usah sedih. Kita sudah paham. Bisa menangkap pesannya bahwa orang ini adalah hanya butuh pengakuan. Maka kita berikan pengakuan. Pengakuan dengan apa? Ya kita bekerja menyelesaikan tugasnya kita. Ya. Kalau kita bekerja dengan baik, kita semuanya selesaikan, kita tetap sopan saja. Dia pakai kata-kata yang tidak pakai empati. Kita pakai kata-kata empati. Dia terima atau tidak, kita hidupnya lebih bahagia dari dia. Itu penting gitu. Jadi menurut saya ini persoalan kesadaran kita nih. Bahwa kata-kata itu seperti pisau bermata dua atau mungkin kayak bermata uang, bisa menyejukkan orang, bisa menginspirasi orang, bisa memotivasi orang, tapi bisa mendegradasi orang, bahkan bisa mengkhianati orang, bisa menghancurkan orang. Kan gitu. Tetapi kadang kita memakai yang side A sama yang side B, kadang-kadang kita kan tidak sadar. Tetapi kalau kita selalu sadar bahwa kata-kata ini adalah sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan yang harus penuh empati. Kalau kita ingin hidup bahagia termasuk di rumah dan di kantor, ya selalulah begitu. Gitu. Orang kadang-kadang selalu di kantor itu beradu argumen gitu. Ya. Beradu argumen, berlomba-lomba untuk saling menyakiti gitu. Kalau orang tersinggung atau nggak bisa jawab, kita seolah-olah menang. Gitu. Maka dalam konteks teori kritis terbaru, kalau Habermas mengatakan ada namanya tindakan komunikatif yang konflik itu mesti harus diselesaikan dengan komunikasi. Gitu. Ada Axel Honneth mengatakan komunikasi setuju. Yang pertanyaannya adalah komunikasi yang bagaimana, gitu. Dia memberikan syarat gini, lebih jauh dari sekedar empati itu tadi yang kita bahas. Ya. Komunikasi itu harus didasari satu rasa cinta. Karena rasa cinta yang kalau kita udah punya perasaan cinta dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan perusahaan kita cinta, maka ekspresi termasuk menggunakan kata-kata itu juga dirasai. Ada roh cintanya itu tadi. Nah, cinta itu dalam komunikasi itulah yang kemudian membangkitkan empati, sekaligus sebenarnya mengencourage orang menjadi lebih percaya diri, lebih
dihargai, akhirnya nanti bisa berkolaborasi dengan baik. Karena merasa dihargai, saling menghargai itu tadi. Nanti tumbuh solidaritas. Kalau sudah tumbuh solidaritas, ya sebenarnya kita nggak perlu pernah marah lagi dong. Karena orang sudah tidak perlu mengekspresikan pesan agar orang memiliki solidaritas berlebihan. Solidaritas itu juga sudah terbentuk. Gitu. Jadi dalam konteks menyelesaikan konflik, mau di kantor, mau di masyarakat dan sebagainya, dasarnya satu, itu tadi, pengakuan. Bagaimana? Kan bagi pimpinan atasan yang kadang-kadang menggunakan kata yang semena-mena untuk mencari pengakuan. Tetapi kita juga butuh pengakuan dari atasan dan pimpinan. Nah, dasar pengakuan itu tadi cinta, empati, termasuk dalam menggunakan kata-kata. Ya, sehingga tumbuh saling kepercayaan dan solidaritas. Saya kira itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan bagaimana harusnya kita menghadapi misalnya atasan yang kata-kata, kalau ngomong kata-kata yang dipilih aja selalu pedas, kan begitu kan? Selalu demotivasi orang gitu, katakanlah. Nggak usah sedih. Kalau kita tetap membalas dengan empati juga, dengan rasa hormat, hidup kita akan lebih bahagia. Kan gitu, termasuk bahagia di tempat kerja. Tetapi kalau ke setiap kata kita pikirkan gitu, ya maknanya ya tiap hari kita ngikuti Dede Kempot nyanyi sambil nangis terus toh. Gitu. Jadi menurut saya yang penting adalah kesadaran bahwa orang yang begitu adalah sedang mencari pengakuan. So bagaimana kita caranya? Kita berikan pengakuan dengan apa? Dengan prestasi, dengan hasil kerja, tetap menghormati. Itu aja. Jadi kalau mungkin ya atasan, ya teman kerja kita memiliki kesadaran seperti itu, saya kira harusnya di kantor tidak ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kata-kata itu tadi. Oke, Mas Rian. Ya. Menurut Mas Rian ada nggak sih hubungan antara kemampuan memilih kata-kata dalam berkomunikasi dengan karakter, ya? Karena artinya gini loh, orang yang punya karakter tertentu mungkin dia punya pembawaan atau kebiasaan dalam berkomunikasi menggunakan kata-kata yang tidak ada empatinya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Mas Rian ada nggak sih hubungan antara kemampuan untuk memilih kata-kata yang berempati atau yang tanpa empati itu dengan karakteristik orang? Itu ada nggak hubungannya, Mas? Pak, menurut saya ada. Cuma persoalannya kan begini. Ada pepatah yang mengatakan begini. Orang yang jahat, paling jahat di dunia itu belum tentu karena dia niat memang lahir dan mempunyai karakter jahat. Karena dia hanya tahu kebaikan sedikit aja. Maka bagaimana menghadapi orang paling jahat adalah berilah kebaikan, berilah pengetahuan dan kebaikan sebanyak-banyaknya karena dia membutuhkan kebaikan. Sama orang yang katakanlah memiliki karakter tertentu, kemudian dia mengekspresikan karakternya itu dengan pilihan kata-kata yang tajam, katakanlah. Jangan-jangan karena dia tidak pernah merasakan indahnya bahasa. Jangan-jangan dia tidak pernah mempelajari bahwa dalam hidup ini ada sebuah tools rumah kita yang namanya kata-kata yang bisa menghidupi orang lain dan menghidupi jiwanya sendiri. Ya. Makanya segala-galanya orang temperamental di kantor gitu, kata jelek, tanyalah istrinya kalau di rumah apa dia begitu atau tidak. Pernah nggak merasakan dengan kata-kata yang indah? Pernah nggak membuat puisi yang indah buat kita? Pernah nggak kalau di rumah itu dengerin lagu yang ternyata juga sentimental, gitu, yang bagus? Gitu. Tapi kalau nggak pernah bilang gitu, cobalah bacakan puisi buat suamimu, ajaklah nonton film yang di situ ada pesan-pesan yang bagus, kasihlah buku kata-kata mutiara, suruhlah baca puisi, gitu. Karena dia tidak pernah merasakan itu, gitu.
Itu yang tadi saya awal bahas, pada hakikatnya semua manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menangkap kekuatan lirik susunan kata yang indah gitu. Kalau Albert Fischer mengatakan katanya manusia itu adalah makhluk pencerita gitu. Yang menceritakan butuh kata-kata. Maka galak-galak orang, sejahat-jahatnya orang, kira-kira sama anaknya di rumah, dia akan kepengen tampil menjadi bapak yang paling baik di dunia bagi anaknya. Maka di rumah dia pasti akan menggunakan kata-kata yang baik kepada anaknya. Saya yakin sejahat-jahatnya orang, kalau untuk anaknya mungkin nyawa juga diberikan. Artinya dia punya sisi lain, tetapi barangkali karena dia tidak pernah disentuh oleh indahnya kata-kata itu tadi. Yang ada mungkin kantor apa preman di jalan kan sok-sok preman, ya itu tadi kan dia mencari pengakuan aja sehingga bentak-bentak orang. Tapi ada sisi lain, anaknya belum tentu juga begitu, mungkin dia juga sama anaknya bisa halus. Maka dengan orang yang begitu juga tidak kemudian kita menganggap karena orangnya begitu kita harus menghadapinya juga harus kencang gitu tadi. Ada sisi lain dari dirinya itu, kalau mendengar kata-kata yang indah, yang penuh empati, pasti juga dia tersentuh karena sebagai manusia dia punya kemampuan untuk menangkap kekuatan liris bahasa yang enak itu tadi. Saya bahasa itu sebagai kebaikan. Ya, Mas, sampai sebatas mana sih bahwa kita bisa mentoleransi pilihan kata sehingga kita mengimbangin, artinya ya oke lah kamu menggunakan pilihan kata yang seperti itu, berarti kamu sebenarnya butuh pengakuan, kamu ada problem dan sebagainya. Tetapi permasalahannya adalah saya adalah manusia, ya. Saya adalah manusia yang juga saya di sini ada yang namanya hati, ada yang namanya perasaan, ya. Sampai sebatas mana sih saya harus bersikap atau mencoba menyadari bahwa dia butuh pengakuan, dia butuh diakui, dia hanya mengandalkan otoritas, tapi juga saya nggak bisa juga dikata-katain begitu. Nah, sampai batas mana sih kita harus bertahan di dalam sikap baik itu? Atau pada satu saat kita harus berani juga melakukan counter, ya, kepada lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita ketika dia mengambil pilihan-pilihan kata yang sebenarnya tidak sangat membuat saya juga dihargai sebagai manusia. Artinya gini, saya nggak mau juga saya nggak punya sikap atas perbincangan saya atau komunikasi dengan orang lain dengan hanya mengatakan bahwa oke, saya harus memahami bahwa dia butuh pengakuan dan sebagainya. Ada batasan, kata orang kan sabar, ada batasan kan Mas ya. Ya. Nah, dalam konteks komunikasi, seberapa jauh sih kita harus bertahan dalam sikap baik tadi itu. Gimana Mas? Ada pengalaman, ada cerita nggak? Silakan. Ya, menurut saya ada 3 hal. Satu, ya, sikap baik dalam kondisi apapun tetap baik. Jadi katakanlah kalau kita menghadapi ini sebenarnya begini, semua itu kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran apa? Ya termasuk kesadaran posisi kita, yang kita ajak ngomong itu siapa, kan begitu. Kalau itu atasan kita, kita mau beradu argumen, kemudian berantem kata-kata dengan atasan saya. Ya nggak apa-apa kalau udah nggak mau kerja di situ, kan itu aja. bahwa ini hanya persoalan personal saja gitu kan. Bahwa mungkin memang karakternya begitu. Mungkin dia juga punya maksud yang lain. Kalau kita bisa menyadari itu, ya nggak perlu kita lawan. Itulah disitulah kemudian mungkin silence is gold, diam itu baik. Ya kita ajak ngomong di waktu yang lain. Tetapi kalau kita punya katakanlah ngomel-ngomel kencang juga, kita berargumentasi, terus apa bedanya dia sama kita? Bedanya adalah kita atasan, dia atasan, kita anak buah. Kan begitu. Itu yang membedakan. Nah, kita sadar posisi atau tidak. Tetapi dalam konteks tertentu misalnya, kemudian mungkin ya
tadi kalau cerita ada sabar itu ada batasnya. Ya, menurut saya begini, kata-kata yang dalam, yang tajam sebilah pisau itu kan persoalan pilihan kata dan susunannya. Tapi tidak perlu juga disampaikan dengan berapi-api dengan body language yang kemudian kan gitu saja kan gitu saja. Apakah sebuah kata yang tajam, katakanlah hanya memiliki kekuatan kalau kita disampaikan juga dengan matanya melotot dulu, enggak juga kan? Gitu. Ya, artinya mungkin kita bisa menjawab dengan argumentatif, dengan yang logis, yang bisa menyadarkan orang, tapi nggak perlu ngotot, melawan ngotot. Karena apa? Kalau mata melotot, kita mata melotot, itu bukan persoalan kata-kata itu. Ya, itu udah persoalan fisik sama fisik udah. You mau pakai bahasa apa juga tidak akan selesai. Gitu. Tidak akan selesai. Jadi menurut saya kondisinya situasional, situasi dalam kondisi apa yang kita hadapi siapa dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya, kalau katakanlah kita berkata-kata baik, bahwa memakai kata-kata yang baik itu juga sebuah kebajikan, maka kebajikan ya tetap kan dalam kondisi apapun tetap baik buat kita. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya sih mulai sekarang ya menghadapi, kita memiliki pimpinan katakanlah atau atasan atau rekan kerja yang punya karakter seperti apapun, termasuk dalam kemampuan memilih kata yang selalu menyakiti, ya kalau kita secara pribadi memiliki kesadaran untuk tidak mengikuti itu kan ya kita tenang-tenang aja toh. Persoalannya kita kemudian terbawa, ya artinya berarti kita belum sadar. Ya. Kita nggak beda juga dengan orang itu, karena outputnya kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak juga, yang tidak penuh empati juga. Gitu. Nah ini memang mungkin perlu latihan, kematangan, tetapi hemat saya bahwa ya kata-kata itu kan juga termasuk kita berbicara dengan diri sendiri kan juga menggunakan kata-kata toh. Gunakanlah kata-kata. Untuk kita ngomong dengan diri sendiri gitu. Gitu Mas Atuni kira-kira. Baik. Baik, Mas Rian. Sebenarnya saya pengen banget mendalamin perbincangan kita. Menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali. Tapi Instagram itu kan cuma kasih kita waktu 1 jam, Mas. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi lah. Saya mau ini kasih waktu juga kepada Mas Rian untuk menyampaikan beberapa statement untuk close season kita nanti, dan mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nanti mengikuti live kita dan juga nonton di YouTube terkait dengan kurang lebih apa sih poin-poin penting yang bisa kita endapkan pada kesempatan ini. Silahkan Mas, untuk teman-teman Mas, pesannya Mas. Sesuai dengan judul kita gitu ya, kekuatan dahsyatnya kekuatan kata-kata. Yang pertama, bahasa adalah tools, dan itu bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita pisahkan. Maka bagaimana kemudian kita menggunakan tools itu untuk mendukung kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Di tempat kerja, di rumah dengan teman-teman dan sebagainya. Ya, karena seluruh manusia itu memiliki kekuatan liris dalam dirinya untuk menangkap bahwa di mereka semua orang menyukai kata-kata yang penuh empati, kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti, maka berbahasalah, gunakanlah kata-kata yang penuh empati dan tidak menyakiti. Itu yang kuncinya. Nah, terkait dengan karakter seseorang gitu, bagaimana memilih kata, ya kita bangunlah kesadaran bahwa kalau berkata-kata yang baik itu, memilih kata-kata itu yang baik, sebuah kebajikan. Dimanapun kebajikan itu akan tetap menjadi kebajikan. Ya. Kita itu bukan berarti mengalah kemudian nanti diinjak-injak orang, bukan begitu. Kalau kita dimaki-maki orang setiap hari gitu, jangan-jangan yang maki-maki itu belum tentu hidupnya lebih bahagia dari kita.
Ya, ya, Karena ya, kita ya. perlu bahagia di tempat kerja, perlu bahagia kerja di rumah kan gitu. Mudah-mudahan kata-kata yang itu juga anugerah hidup ini gitu bisa kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi meningkatkan kualitas kehidupan kita tuh. Itu terjadi atau tidak kita bagaimana penuh kesadaran memanfaatkan kelebihan kata-kata itu tadi, dahsyatnya kata-kata itu tadi. Itu. Nah, ini yang terakhir pesan saya. Kalau mungkin ada orang kan yang ada yang senang seni lah, ada yang tidak, ada yang senang sastra, ada tidak kan gitu. Kalau pesan saya sih, banyak-banyaklah belajar dari siapa saja bagaimana menyusun kata-kata yang indah. Bisa baca puisi, bisa baca quotation quote atau peribahasa atau quotation yang bermanfaat, bacalah. Karena di situ itulah secara tidak sadar kita sedang membangun diri kita, pikiran kita, kesadaran kita untuk dipenuhi dengan kata-kata yang baik, yang inspiring, yang memotivasi orang, yang membangun dan menghidupkan hidup kita. Kira-kira gitu. Yang senangnya nyanyi, dengarkanlah lagu dengan maknanya. Oh, ternyata ada sebuah kehidupan yang diungkapkan dengan indah seperti ini. Jadi menurut saya semua orang perlu membangun rasa bahasa dengan penuh empati itu tadi. Maka kekuatan kata-kata itu menjadi bermanfaat. Itu saja, Mas. Makasih. Oke, ya, Mas Rian, terima kasih atas ilmunya malam ini. Saya harap nggak kapok ya, mampir ngobrol di HR Plus 62 ya. Siap, insya Allah. Siap. Besok saya tagih datang lagi loh ya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Ya, baik teman-teman, Mas Rian, terima kasih malam ini. Kita ketemu di edisi depan. Mungkin nanti kalau ada permintaan dari teman-teman, kita akan undang lagi Mas Rian untuk ngobrol lagi. Ya. Amin, siap insya Allah. Oke, baik. Mas Rian dan teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah.